Halo, apa kabar semuanya? Nah, kita kembali lagi ke perkuliahan pemrograman web bisnis 1, pertemuan ke-7. Nah, di sini saya akan mereview kembali pertemuan kita yang sebelumnya, di mana kita sudah membuat customize template Bootstrap sesuai dengan proses bisnis e-commerce, dan hasilnya adalah terdapat menu master, transaksi, dan laporan. Nah, untuk minggu ke-6 kita mempelajari bagaimana cara membuat tampilan pada menu pelanggan. Di sini jika kita mengarahkan kursor ke bagian pelanggan di sebelah kiri bawah, itu kita akan mendapatkan link localhost _commerce pelanggan, di mana yang harus kita lakukan adalah membuat controller dengan nama pelanggan. Dan untuk function yang default untuk menampilkan data pelanggan yaitu function index. Nah, untuk pertemuan minggu ini adalah bagaimana cara kita membuat form untuk kita menambah data pelanggan. Jadi dalam satu menu master itu terdapat 4 function. Yang pertama adalah menampilkan data pelanggan atau menampilkan data. Nah, yang kedua adalah menambah data. Yang ketiga edit, dan yang keempat adalah delete gitu. Nah, untuk bagian tambah di sebelah kiri bawah itu linknya adalah localhost _e-commerce pelanggan tambah. Oke, jadi yang ini pelanggan saja selesai. Nah, yang ini pelanggan tambah, di mana tambah ini yaitu menandakan nama functionnya, di mana kita harus membuat function tambah di dalam kelas yang namanya pelanggan atau controller pelanggan. Nah, yang ketiga adalah edit, di mana URL-nya yaitu localhost _commerce pelanggan edit _law, di mana kita harus bikin function yang namanya edit, kemudian parameter primary key dari menu tersebut. Untuk kasus ini primary key-nya yaitu kd_pelanggan, di mana kita hanya bisa mengedit akun tersebut sesuai dengan primary key-nya. Kemudian yang terakhir adalah function delete, di mana URL-nya yaitu localhost _e-commerce pelanggan delete _law. Nah, kesimpulannya itu dapat dilihat di sini, di mana kelas yang sudah kita buat yaitu pelanggan. Kemudian minggu sebelumnya kita telah membuat function index, dan untuk minggu ini kita buat function tambah. Nah, kita balik lagi ke materi pertemuan ke-7. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah membuat function tambah di kontrol pelanggan dan membuat view bagian tambah pelanggan. Jadi di sini kita tidak mengambil data untuk ditampilkan, sehingga kita tidak memerlukan yang bagian model. Yang perlu kita buat adalah menambah function tambah dan membuat view-nya untuk kita menampilkan form untuk kita ngisi data seperti itu. Nah, untuk bagian controller terdapat percabangan di mana ada dua kondisi. Yang pertama adalah jika kita mengeklik button tambah, maka dia akan menampilkan form bagian tambah pelanggan. Itu buttonnya yang berwarna hijau sebelumnya. Jadi ketika kita mengklik bagian button tambah pelanggan, maka dia akan masuk ke bagian if. Jika form validationnya nilainya false, maka dia akan menampilkan formnya, dimana formnya itu bisa dilihat seperti berikut. Nah, bagian else-nya atau jika kita telah mengisi form tersebut, maka kita klik simpan, itu dia akan melakukan proses penyimpanan ke tabel pelanggan. Jadi terdapat dua kondisi di sini, yaitu menampilkan form dan menyimpan data. Seperti itu. Oke. Nah, kita buat bagian controllernya dulu. Kita isi bagian form validation, di mana kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan telepon pelanggan itu wajib diisi. Nah, kita buka Sublime.
Nah, yang harus kita lakukan adalah membuka application, kemudian buka controller, kemudian buka kelas yang namanya pelanggan. Nah, di sini kita akan membuat function yang baru yang namanya adalah function tambah. Public function tambah. Dimana kita tidak melempar parameter sehingga di sini kita akan kosongkan saja. Nah, kita mulai membuat form validation-nya. Kita mulai dengan this form validation, dimana kita set rules-nya kode KD underscore pelanggan itu wajib diisi. Jika kita tidak mengisinya, maka dia akan menampilkan kode pelanggan itu is require gitu. Jadi kita tulis require. Nah, seperti ini. Nah, terdapat 4 input yang harus kita isi. Kode pelanggan, kemudian nama pelanggan, kemudian alamat, dan yang terakhir telepon. Nah, di sini kita sesuaikan. Jika dia gagal, maka ini akan ditampilkan alamat, dan yang terakhir telepon. Nah, setelah kita selesai menambahkan form validation, nah di sini kita tambahkan percabangan. Jika form validation-nya itu nilainya itu false, maka dia akan menampilkan bagian formnya yang harus kita input. Nah, di sini kita harus menghubungkan ke bagian view. Data array, ini data yang mau kita lemparkan ke view, itu data isi aja, di mana lokasi dari kontennya. Nah, lokasi kontennya itu di mana? Nah, lokasinya itu ada di folder pelanggan. Kemudian filenya itu namanya tambah underscore pelanggan, dimana nanti kita harus bikin nih kontennya atau bagian form untuk kita ngisi data-data pelanggannya itu ada di file yang namanya tambah underscore pelanggan. Nah, sampai di sini kita kasih titik koma. Nah, kemudian kita lemparkan nih data ini, kita lemparkan ke bagian view. Nah, caranya kita tulis this, kemudian load view, kemudian kita tulis nih template-nya biar ada tampilannya gitu. Nah, template-nya itu lokasinya di layout, kemudian di file yang namanya wrapper. Nah, gitu. Nah, kita lempar datanya. Nah, kayak gini. Nah, kemudian jika kita telah mengisi data di bagian form, terus kita simpan gitu, maka dia akan menyimpannya di bagian else kita simpan dalam bentuk array biar mudah ngelemparnya. Nah, seperti ini. Apa yang kita simpan? Yang pertama adalah KD underscore pelanggan. Kita pakai metode post KD pelanggan. Nah, untuk bagian postnya ini harus sama dengan name di bagian view. Jadi di bagian formnya nanti kita harus buat input data, dan setiap inputan itu ada name-nya, dan name-nya itu salah satunya adalah KD underscore pelanggan. Kemudian untuk yang bagian ini harus sama dengan atribut di database atau di tabel pelanggan. Nah, untuk memudahkan kita gunakan sama. Jadi antara tabel pelanggan atributnya tuh sama dengan bagian formnya, sehingga tidak akan membuat kita salah dalam mengetik.
Nah, kita buat inputannya itu ada 7 atributnya dari KD pelanggan, kemudian nama pelanggan yang harus kita simpan, kemudian alamat, kemudian telepon, setelah telepon itu kita nyimpan passwordnya pelanggan. Nah, yang terakhir itu atributnya email pelanggan. Untuk array yang terakhir kita tidak menggunakan koma, sehingga kita hapus saja. Jadi untuk memisahkan array yang satu dengan array yang lainnya kita gunakan koma, dan untuk yang array yang terakhir kita hilangkan komanya karena tidak ada koma untuk memisahkan array yang satu dengan lainnya. Nah, kemudian kita mau menyimpan data array ini. Caranya kita tulis this, kita lemparkan ke general model yang telah kita buat minggu sebelumnya untuk menyimpan data menggunakan function add new. Nah, di dalam function add new ini terdapat dua parameter. Yang pertama itu nama tabelnya. Kita mau nyimpan ke dalam tabel apa. Nah, untuk kasus ini kita mau nyimpannya ke tabel pelanggan. Nah, kemudian data yang mau kita simpan. Nah, kita tinggal tulis saja data. Jadi variabel data ini dapatnya dari line yang 27 ini, di mana isi dari variabel data adalah array kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, telepon pelanggan, password, dan email pelanggan. Nah, ketika kita telah menyimpan datanya, maka kita harus menampilkan atau pindah ke halaman yang lain gitu. Jadi kita pindah ke halaman yang lain, tulisnya redirect, kemudian base URL itu artinya localhost garis miring e-commerce, kemudian kita mau lemparnya ke controller yang mana. Oh, kita balik lagi ke bagian pelanggan atau menampilkan data pelanggan gitu. Nah, di sini kita pasang titik koma. Nah, sampai di sini kita sudah membuat dua kondisi di dalam percabangan, di mana ini akan menampilkan form untuk kita isi data pelanggannya, dan yang ini ketika kita telah mengisi data pelanggan maka kita harus menyimpan gitu. Jadi kalau kita telah menyimpannya maka dia masuknya ke bagian else karena nilainya telah true. Jadi kalau dia false itu menampilkan form, kalau nilainya true maka dia akan menyimpan data tersebut. Dan yang harus kita buat adalah bagian formnya tersebut, dimana kita harus buat file yang namanya tambah underscore pelanggan di dalam folder pelanggan. Nah, kita buka folder pelanggan, di bagian view kita klik kanan new file, kita simpannya dengan nama tambah underscore pelanggan, ekstensinya .php. Nah, di sini kita buatnya dalam bentuk HTML, jadi kita harus ada inputannya. Kita mulai dari headernya. Header kita pakai heading 2 saja, align center biar dia ke tengah, dan tulisannya adalah tambah pelanggan. Nah, kemudian setelah heading kita bikin form. Ini fungsinya biar dia nyimpannya itu kemana. Kita kasih nama form 1, kemudian metode yang kita gunakan tadi adalah post, kemudian actionnya. Nah, ini actionnya adalah kalau kita klik button simpan dia akan mengikuti URL dalam action ini. Kita tulis Yahoo base URL, jadi localhost garis miring e-commerce, kemudian ke kelas yang namanya pelanggan atau controller pelanggan, kemudian nama fungsinya adalah tambah atau pergi ke function yang tadi kita buat.
Nah, di sini kita buat labelnya. Label ini biar dia bold tulisannya, kode pelanggan. Nah, setelah kita buat label, kemudian kita buat inputan setelahnya, dimana inputannya itu tipenya itu teks, kelas ini fungsinya biar dia tampilannya tuh mengikuti bootstrap. Kita ngikutin form control. Kemudian name-nya ini yang tadi dijelaskan bahwa ini kita samakan dengan bagian atribut pada tabel pelanggan. Nah, Pak, ini tutup P-nya kita pindahkan. P ini fungsinya, tag P ini fungsinya untuk paragraf. Nah, ketika kita selesai, kita bisa kopas saja. Kita ganti namanya adalah nama pelanggan. Kemudian yang bedanya adalah name-nya. Ini NM, nama pelanggan. Nah, selanjutnya alamat. Name-nya kita ganti alamat. Setelah alamat, telepon. Setelah telepon, email. Jadi untuk email kita bisa kasih span gitu. Jadi di sini kita kasih div, kelasnya kita sesuaikan. Untuk yang ini kita kasih input group, kemudian input grup 1. Coba kita kasih span. Kelasnya kita kasih input grup add-on. Kemudian kita kasih add. Kita tutup span, kemudian baru lanjut ke input. Dan selanjutnya yang terakhir adalah password. Nah, untuk yang password, name-nya kita ganti jadi password. Nah, kita miss satu atribut lagi, yaitu kota. Jadi kita tambahkan lagi di sini kota pelanggan. Di sini juga kota, dan pada bagian controllernya kita juga miss satu atribut yang namanya kota pelanggan. Jadi ketika kita mau menambah atribut, kita tinggal tambah saja. Jadi untuk posisinya tidak berpengaruh. Nah, ketika kita sudah membuat semua input, nah selanjutnya kita buat button untuk menyimpan data tersebut. Input, tabnya submit, kemudian name-nya submit juga, kemudian value-nya submit. Nah, kita buat satu input saja atau satu button saja. Kita tutup P, dan kemudian yang terakhir tutup. Oh iya, ini div-nya belum kita tutup ya. Kita tutup div-nya di sini deh. Kita tutup form. Nah, kita simpan. Nah, kita coba buka bagian tambahnya, kita klik. Nah, di sini ada error di line 28. Controller pelanggan. Nah, kita buka di controller pelanggan line ke 28.
Iya, ini array sehingga kita harus membuatnya seperti ini. Bukan sama dengan, tapi harus ada lebih besar. Nah, kita simpan, kita lanjut lagi. Nah, tampilannya seperti ini. Dan ini sedikit berantakan. Sepertinya tutup div-nya kita salah tempatin. Jadi di sini div-nya kita cut. Kita pasangnya sebelum tutup tag P ya. Coba kita lihat. Nah, tampilannya itu seperti ini. Jadi add-nya itu kecil. Nah, selanjutnya baru ke password. Ini dapat sedikit kesalahan ya. Oh iya, email ya, benar-benar. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba isi kode pelanggannya. Jadi kode pelanggan kita isi username-nya. Contohnya Dona, nama pelanggannya Dona, alamat pelanggannya contohnya Jalan Kartini, teleponnya 0817, kemudian kota pelanggan kita tulis tes saja, email pelanggan tes saja, passwordnya 1234. Kita klik submit. Nah, tampilannya itu seperti ini. Ini terdapat beberapa kesalahan pada bagian view data pelanggannya. Jadi kita balik ke sini, kita buka pelanggan view. Nah, sepertinya pada bagian for each kita terdapat salah. Oke, salahnya yaitu di sini kita harus buat tr, kemudian di sini harus tutup tr. Nah, seperti itu. Kita simpan, coba kita buka lagi, kita refresh. Nah, tampilannya itu harusnya seperti ini. Oke. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas bagaimana cara membuat bagian edit dan delete.